Silakan. Thank you Bung Surya Dharma So Survivors. Ini dia game kedua kita di Global Final pada hari ini. Next Terra. Semoga ini menjadi hasil yang terbaik untuk dua tim dari Indonesia, untuk EVOS Divine dan juga Hierarchy Kazu. Tapi aku mau cek dulu suaranya EVOS Frames. Mana suaranya? Untuk Hierarchy Kazu Kingdom, mana tepuk tangannya? Indonesia Arena sangat meriah sekali. Dan pesawat sudah terbang membawa para survivors kita. Ini udah aku langsung spill dari museum menuju ke area dari mod site. Dan akan terjadi early fight di area Athletics Center antara Movistar R7 melawan tim Heavy sepertinya. Namun Hierarchy kali ini belok ke area DK Square, mod site. Ada sedikit pergeseran yang dilakukan oleh P-Sport. Tapi early fight antara EVOS Divine juga nampaknya akan terjadi melawan All Gamers Global di area bawah dari Farmtopia. Namun kita harus lihat terlebih dahulu fight antara Movistar R7 melawan tim Heavy. Oke, Intellect Center seperti biasa, rumah bagi tim Heavy, namun dia ada berbeda. Oh my god, Rasya tertangkap oleh KKDJ Global. Menyusul juga seorang Kocel kali ini yang harus menjadi poin eliminasi kedua untuk KG Global. Looking for another kill, ada di dalam pembalasan. Di besar, berhasil tumbang, tapi dari luar, Saifa masih coba untuk melakukan backup. SP demi SP coba berkurang, Aimkat sudah mulai terjepit. Coba untuk menghindar, namun nampaknya sulit. Dua player akan coba untuk commit all in. Aimkat tumbang. Jadi poin ketiga Bigan. Ya fine. Karena EVOS Divine juga meninggalkan satu pemain ya di area dari Grave Life Jatuh sendiri. Tapi menarik juga perebutan area Intellect Center ini sedang terjadi antara tim Heavy dan juga Movistar R7. Aduh. Lihat. Kabi berhasil diamankan di tangan seorang Joker. Don't Cry agak sedikit terlambat dia datang. Namun Games King akan mencoba menjemput poin eliminasi satu persatu yang terlihat di depan matanya. Mufasa berhasil melakukan reviving ke arah Kabi karena area vending machine tidak dikuasai oleh Movistar R7. Dragon Freeze dilemparkan, Don't Cry. Terkena dua kali ledakan ya. Dipaksa untuk mundur. Spray down terus dilakukan dengan P90-nya. Sementara Mufasa dari belakang akan melakukan backup. Don't Cry sudah berhasil diamankan oleh Games King. Seperti yang sudah direncanakan oleh Movistar R7. Sementara di bagian atas, Alan belum tersentuh dan malah kali ini Joker dia berhasil untuk diamankan oleh para pemain dari tim Heavy. Yang sekarang terlihat justru malah R7 yang kesulitan sekali. Meskipun Kabinya berhasil untuk dijatuhkan. Namun lihat Dela apa yang bisa dia lakukan sendirian terlihatnya. Ditembak dari kiri kanan dan Movistar R7 harus pulang di posisi ke-12. Menurut gua yang pertama minusnya awareness dari seorang Joker sih. Heavy memang terpisah. Gue tadi sempat mau ngomong bahwa ini kemana Heavy yang lain. Kok mereka malah kayak nggak saling backup. Ternyata kehadiran dari arah belakang itu berdampak cukup banyak. Tapi kita lihat dulu. Sementara ini adanya seorang Rasya yang berhasil menemukan AG Global. Namun ada yang berbeda. Tidak adanya respect lual yang dilakukan. Hampir saja menemukan seorang Rasya. Kali ini untungnya masih ada seorang Ray. Mengupayakan satu penyelamatan terhadap seorang Rasya. Berhasil terrevive, regroup kembali, reset kembali, coba untuk menurunkan tempo sejenak untuk melakukan looting kembali Bigan. Ini di area Plazaria juga meriah-meriah ya. Ini kayaknya kelihatan Garofol dengan Iwan Esports. Bohong sih kalau sampai nggak kedengeran sama para pemain dari EVOS Divine yang udah mulai keluar juga dari area Grave Labs ya gitu. Kalau misalkan mereka mau mencari third party di sini, ya ini kesempatannya untuk mereka karena sudah terbuka juga sekarang Bolt Maker dari Garofol untuk membuat pergerakan dari Iwan Esports semakin terbatas dan 15 XP mencari korban pertama. Sebuah skill stave dicoba dijalankan, namun ya itu kemana Cryomine-nya? Nah, lembus jauh menuju ke arah luar. Dia mencoba dibalaskan, tapi lihat VT9 juga coba masuk. Gagal sayang sekali VT9. Leon yang tersisa, yang terlihat masihkah dia bisa untuk bergerak? Nampaknya berhasil diamankan di tangan seorang Hans dan sekarang Iwan Esports satu persatu berhasil dieliminasi Julia. Aduh, satu persatu udah di absen. Tapi ini juga bukan hal yang baik untuk God of Wolf. Karena lihat EVOS Divine is coming. Sudah ada seorang Rim yang posisinya sudah mulai terlihat oleh seorang Ray. Informasi akan segera dikirimkan. Ray maju membuka jalan. Rim! Tumbang oleh seorang Ray. Hans menjadi orang selanjutnya. Oh my god!
Tidak respect terhadap seorang Ray. Dua player dikantongi oleh seorang Ray. God of Wolf kali ini harus bertekuk lutut terhadap EVOS Divine Beacon. Panik itu. Itu udah jelas dari atas ya? Iya. Kenapa masih di revive kayak gitu? Lawan dulu, Say. Ya itu maksudnya kenapa aku bilang it's not your time itu ya selamat datang di offline stage yang penontonnya ribuan. Iya, Gitu. Nah sekarang God of War juga sudah mulai kehilangan arah meskipun masih ada asa yang bisa mereka upayakan. Tetapi hadangan untuk EVOS Divine belum selesai. Oh my god, terjebak dari seorang Lauho yang menumbangkan aim guard. Nampaknya akan sulit diselamatkan, namun nampaknya posisi dari Rasya pun cukup nikmat sekali untuk bisa kita lihat. Di bagian atas, 1 peluru, 2 peluru, Gara LBT akan dijemput oleh seorang Ray. Kerja sama yang cukup baik. Meskipun pada akhirnya Ray pun harus terjatuh. Tetapi dengan 8 poin eliminasi untuk EVOS Divine, ini juga harus bisa diperhitungkan bahwa mereka pun masih harus bisa objektif menuju ke arah placement point. Aduh, tapi tadi kocelnya kejauhan, Pak. Kayaknya takut deh kalau misalnya di all in kayak gitu, mending udah harus diturunin aja dulu temponya karena kocelnya belum sampai. Bahkan kocelnya harus berhadapan dengan RRQ. Kali ini sendirian saja. Sudah cukup terjepit, ada Cryon Mine. Kali ini yang akan membatasi defensif dari seorang Kocel. Akan coba untuk di all in. Komit dilakukan. Hati-hati, Kocel coba untuk memberikan perlawanan namun sulit sekali. Good. Berhasil mengabsen seorang Kocel Biga. Ya, EVOS sudah tahu betul resiko ketika mereka memutuskan untuk bermain lebih barbar, lebih tabrak-tabrak kemanapun. Once ketika mereka riset, mereka juga bisa ketemu sama siapapun orang yang lagi ngelakuin rotasi dan dia nggak bakal bisa tebak ini siapa itu siapa di menit keberapa gitu loh, karena yang mereka lakukan pun secara acak. Sengacak-ngacaknya begini gitu. Dan cepat rotasinya. Dan cepat Jadi rotasinya. dia nggak tahu itu siapa di menit berapa. Kadang kalau kita sampai menit 4 masih bisa nebak lah ini siapa. Tapi kalau per 2 menit sekali rotasi kayaknya susah deh buat nebak orang itu siapa. Iya betul. Tapi apa yang dilakukan oleh EVOS Divine sekarang, ini juga bisa ngancurin setidaknya pattern yang dibaca oleh lawan-lawan Iya, gitu loh. betul. Kok tiba-tiba di Plaza Ria ada 3 tim, EVOS kan biasanya nggak gerak gitu misalkan ya. Kok tiba-tiba ke mode side udah perang di menit kesekian. Ternyata EVOS yang juga ngasih kekacauan di semua area. Dan itu dia resiko yang harus benar-benar diperhitungkan, Julia. Aduh, sebenarnya yang kita lihat adalah EVOS yang bermain memang dengan mengandalkan daya tempurnya. Bermain cepat untuk mendapatkan poin eliminasi demi poin eliminasi. Apa gitu salah? Tidak. Tidak. Tapi objektif placement juga harus dipikirkan secara matang. Bagaimana mereka harus mengoptimalkan timing mereka untuk lebih pelan lagi. Namun kita lihat kali ini AG Global welcome akan disambut oleh RRQ satu persatu. Jalan ke tempat yang salah. Dua tim menyambut AG Global. Hilang sudah satu persatu daripada AG Global menyisakan Saifa. Last Survivors. Halo. One man standing. Kali ini akan coba untuk bertahan dari gempuran RRQ Kazu. Satu orang akan terlihat. Nice. Dan ini dia. AG Global ditumbangkan oleh RRQ Kazu. Ya 4 poin eliminasi. Tapi ini sudah di menit ke-8 dibilang sangat bagus. Ya cukup bagus lah. Ya. Karena mereka masih tetap stay berempat. Yes. Mereka punya poin eliminasi. Chance mereka untuk mendapatkan placement yang baik juga sangat terbuka. Karena mereka sudah mendapatkan area untuk bertahan. Tetapi sekarang menarik. Ada sebuah time turner yang terbuka. Ya. Ketika Iwari Sports mendarat di bagian genteng atas. Dan di depan mereka persis. My God, di belakang juga nampaknya ada shadow movement yang dilakukan oleh tim Heavy yang bisa saja memantau menuju ke area sebuah pertempuran yang akan terjadi. Dua sense shockwave terlihat. Namun sekarang ada Fluxo yang kehilangan satu poinnya. Pops masih bisa untuk di-revive kembali. Ada ulah dari seorang dia nampaknya hanya sendirian saja dan tidak bisa melakukan banyak hal. Satu orang dia melawan 3 orang Fluxo mau ngapain gitu. Gak ada exit way sama sekali ya. Tapi kalau gua ngelihat Vietnam hari ini mana ya, kok nggak agresif kayak biasanya gitu ya. Mereka terlihat agak sedikit menurun secara tempo permainan. Mungkin ini ada salah satu strategi mereka untuk lebih bermain ke arah objective placement. Tapi menurut gua apa yang harus dilakukan semua tim di Global Final adalah bermain dengan karakter mereka. Perubahan dalam satu hari itu tidak akan membantu 100% yang seperti kita tahu Vietnam kali ini lumayan banyak kehilangan permainan.
Dan melihat kali ini, jarak berbeda. God of Wolf terpisah. God of Wolf ini terpenjara satu persatu dan menjadi poin eliminasi bagi banyak tim, Bigan. Iya, sudah terprediksi dari awal sih memang. Tim yang di matchday terakhir knockout stage hanya berharap semoga tidak tersalip kemarin. Sekarang masih punya kesempatan untuk bermain di babak grand final. Tapi memang ya masih belum saatnya sih rasanya. Dan kalau Survivors yang di rumah denger ini nyanyian-nyanyian masih belum berhenti dari semua penjuru tribun, dari seluruh Survivors yang datang dari seluruh penjuru Nusantara masih tetap menggelegar meskipun satu tim dari Indonesia harus benar-benar pulang di posisi yang terlalu awal. Tapi semangat dari kalian sangat luar biasa sekali. Kita lanjut menuju ke pertempuran yang mana Heavy sempat melakukan penyerangan bersuara Wadi Sports, tapi nampaknya resiko terlalu besar sehingga mereka mempertimbangkan penyerangan mereka untuk kembali tarik mundur karena area circle juga masih bisa mereka kuasai dengan sedikit patahan dan masih bisa untuk memaksimalkan tembakan-tembakan di jarak jauh. Falcon ini tiba-tiba elimisnya banyak cuy. Sabar, kalau kita lihat dari poin di pinggir kanan, tadi kan gak segitu banyaknya, sekarang mereka tiba-tiba banyak. Namun kita lihat bagaimana akan ada fight yang terjadi antara tim Heavy lawan Iwan. Adanya utilitas yang coba dimaksimalkan. PT9, hati-hati, sudah kehilangan setengah health point, bukan yang baik. Beberapa keluar sudah mulai dipasang, menutup jalan masuk bagi tim Heavy. Buriram sudah mulai mendengar adanya huru-hara yang terjadi, tapi belum ada kepentingan buat mereka join karena pecah perangnya belum terjadi. Oh my god, tapi ledakan dari seorang Alan membuat Leon tidak bisa berkutik. Upaya penyelamatan seperti dilakukan namun tidak diberikan, dan itu dia Alan meledakkan kembali para pemain yang datang dari Brasil. Meskipun AV juga harus kehilangan beberapa pemainnya dan harus juga melakukan reset, tapi Buriram tidak melakukan banyak hal. Dia masih mendengar dan menonton dari kejauhan. Di sisi lain Maal berhasil menumpangkan Pira, tetapi masih kita semua fokus menuju pertempuran yang sedang terjadi yang membuat Iwan Esports harus pulang di posisi yang ke-9. Di area yang berbeda, tim Solid kali ini harus menghadapi tim Falcon. Berapa tembakan sudah mulai terlihat, tapi tadi sempat kita lihat bahwa RRQ juga sempat ikut campur dalam fight yang terjadi antara tim Falcon dan juga tim Solid. Masih ada di dalam satu compound yang sama, namun di lantai yang berbeda. Sama-sama melakukan setup, adanya glue melter kali ini sudah cukup mengganggu seorang Guangsa dan juga Trap hit. Terkena beberapa splash damage, membuat seorang Trap harus lebih bersabar. Itu dia, seorang Pina terlihat pergerakannya Nick 7 terkena bawah, namun Maal berhasil ikut campur di antara peperangan yang terjadi. Mau gak mau tim Falcon harus keluar. Begitu pada seorang Nick 7 tumbang sudah di tangan tim Falcon, Bigan. Ya masih berlanjut pertempuran ya. Maal dia masih bisa memberikan damage yang cukup menyakitkan. Menuju ke pertempuran yang terjadi. Karena Wolf pulang sudah di posisi ke-8. Tim Solid masih berusaha untuk solid. Ini dia RRQ coba masuk. Keroro mencoba melarikan diri. Tim Solid mencoba untuk melakukan reset. Ledakan dari flash freeze membuat kali ini Keroro begitu tersakiti. Dan masih ada waktu ternyata untuk memenuhkan health point kembali. Sebuah Fatal Refuge dibuka. Dan juga Cryomine diberikan menuju ke area dari tim Solid. Ledakan, sebuah granat akan meledak di sana ke arah tim Solid, namun masih, oh my god, Maal! King Maal berhasil membuat tim Solid benar-benar tidak solid lagi. Kasih tahu Maal, kasih tahu kalau kata gue ya. Kita berlanjut, kali ini ada tim Fluxo yang sudah mengamankan area atas, sementara peperangan akan berlanjut di area yang berbeda. Peperangan antara Southeast Asia yang akan dapat dicampuri oleh tim Fluxo. Yam di sana, Abai tumbang oleh seorang MT7. Tapi kita lihat bagaimana seorang Mufasa akan menjadi target incaran daripada tim Buriram. Malan di sana berhasil melakukan curah, tapi tim Heavy pada akhirnya tumbang di posisi yang kelima. 4 tim tersisa. RRQ Kazu still alive, Bigan. Meskipun di area yang begitu terbuka dan Maal sudah tertembak di tangan seorang MT7, ini juga akan menjadi sulit sekali untuk RRQ Kazu. Belum lagi ledakan yang diberikan oleh Fluxo membuat RRQ harus pulang di posisi keempat, dan masih lagi dan lagi Buriram Fluxo ada di area late game. Ditambah PE Sports kali ini
7 poin eliminasi untuk Fluxo. Coba lemparkan lagi ledakan-ledakan dari Bobs yang begitu berbahaya, membuat Buriram United tidak bisa berkutik lagi, tidak bisa keluar dari area rongsokan sebuah vehicle di sana. Terus terjatuh satu persatu dan hanya menyisakan 2 pemain tersisa. Fluxo terlalu kuat dan berbagi kempan bersama dengan P-Sport nampaknya, Julia. Wah, ini berbagi kempal sama P-Sport. P-Sport benar-benar nungguin aja momennya. Ini bukan waktunya P-Sport keluar karena zona juga masih ada tepat di kempal yang mereka tempati kali ini. Yang menjadi target incaran kedua tim tersebut adalah Buriram United. But somehow kita melihat sudah mulai pecah. Kyu, hampir saya tumbang. Terjepit oleh 3 player sekaligus. Tumbang sudah seorang Kyu. Namun Fluxo yang lain akan coba untuk berpindah tempat. Menggunakan mid launchpad. Terlihat posisi sudah mulai terbaca oleh P-Sport. Buriram hanya menyaksikan saja kali ini. Tidak ada inisiasi yang akan dilakukan. Buriram berpindah tempat juga. Coba untuk join ke arah pertempuran. Bob dan kawan-kawan coba untuk mundur. Namun LBT membukakan jalan bagi teman-teman yang ada depan. Bob jatuh tumbang. Coba kita lihat bagaimana trail of Valor coba dilemparkan ke arah tim Fluxo, Bigan. Ya, Bucin masih ada. Bucin tertembak dari kiri. FT7 mendapatkan dari satu pemain P-Sport. Namun sekarang Bucin yang akan menjadi harapan untuk tim Fluxo dan Buriram akan memecah fokus dari P-Sport yang sekarang masih menjaga ke arah seorang Bucin yang belum tereliminasi dan akhirnya Fluxo-nya kandas, tapi lihat apa yang dilakukan oleh Buriram United. Masih bisa dapat poin eliminasi. Wasana masuk, Ketai masuk ke dalam time turner. Nero kandas, Ketai tumbang. Wasana back on track. Masih bisa untuk melepaskan tembakan kembali dan maju perlahanan dengan 2 duel tersisa. 1v1 untuk Wasana dan juga Lao yang malah gerak keluar zona. Tembakan dari Wasana. Buriram United Booyah untuk Buriram United Esports. Wasana melakukan clutch play dengan kondisi yang sudah sangat terpressure. Tapi bagaimana caranya untuk tetap tenang, membaca situasi. Dan ketika fight antara tim Fluxo dan juga P-Sport pecah, mereka kembali reset dan memindahkan posisi mereka. And welcome back, Bung Surya Dharma. Buriram United Esports berhasil mengamankan lead game bersama Fluxo juga tentunya. Dan ini akan menjadi tantangan sulit bagi tim-tim lainnya yang belum konsisten untuk mendapatkan poin maksimal sejauh ini. Dengan Buya yang berhasil didapatkan oleh Buriram, aku rasa mereka sejauh ini sudah cukup aman lah untuk bersaing dengan tim Fluxo khususnya yang saat ini memang masih sangat konsisten masuk ke late game-nya. Gak banyak pergerakan yang dilakukan Buriram. Mereka itu cuma ngedrop di daerah museum, ngambilin resource di sana, masuk ke dalam zona. Ketika zona kedua mereka itu sudah ada di compound yang ada P-Sport sama Fluxo di late game tadi. Nah, Buriram sudah di sana. Bahkan orang-orang itu masih perang di mana-mana, mereka sudah di sana. Nyebrang ke daerah turbine untuk dapetin resource tambahan di sana, kemudian mental lagi dan bertahan untuk membuat RRQ yang tadi kesulitan. Mereka cukup jauh dari pantauan tim-tim lainnya. Bahkan tim yang masuk ke daerah mereka sebelum mereka ke posisi RRQ tadi, itu tim-tim yang sebenarnya nggak kuat-kuat banget untuk bertahan karena mereka sudah melakukan fight dan mereka melakukan reset di sana. Kebanyakannya terjadi di situ. Namun ternyata untuk tim RRQ itu sendiri begitu wipe out tim solid, mereka nggak punya jalan lain. Mereka tertahan dan harus menyelesaikan satu tim solid yang pada akhirnya mereka wipe out. Kemudian mereka masuk ke dalam zona dan ternyata sudah di dalam pantauan dari tim Fluxo dikirim mereka ada Buriram, susah banget. Nah, PR berat dari Buriram di late game tadi ketika hanya tersisa 2 player, Fluxo masih ada, P-Sports masih lengkap. Itu tantangannya. Tapi mereka cukup pinter, mereka agak sedikit lambat bisa dibilang masuk ke dalam zona karena yang masuk ke dalam zona duluan menggunakan launchpad atau lari-lari kayak P-Sports tadi justru yang menjadi player yang akan melakukan fight karena mereka terlalu mencolok, terlalu terlihat. Mereka sudah connect, tembakan satu sama lain, Buriram baru masuk. Lepas dari pantauan dan mereka berhasil untuk survive. 2 player Get Hide dan juga Wasana menghadapi satu persatu player dari tim P-Sports. Meskipun memang P-Sports dapat placement kedua, tapi dengan 13 eliminasi yang mereka dapatkan,
mereka mengungguli jumlah poin. Buriram lihat 20 poin, 8 kill. 8 kill ya seperti yang kita bahas sebelum masuk ke game 2. Iya, betul, Iya. betul. Survive sampai late game aja dapetin 2 tim terakhir udah cukup untuk nge-push 80 poin tercepat. Ya udah tinggal kayak 2 tim terakhir ya udah itu jadi point kill gitu ya. Dan kita akan masuk today standingnya. Buriram ada di posisi pertama dengan total perolehan poin 39. Fluxo game poinnya hanya 2. Ya. Ada PI Sport di posisi ketiga di mana tim Indonesia. Itu dia posisi ke-6 EVOS Divine dengan wah poin placementnya sih hanya 3 saja ya. Iya, tapi Memang killnya 20. killnya lebih banyak daripada yang lain-lain memang. Gila. Tapi maksud aku adalah mereka harus tahu juga kapan mereka harus injek remnya mereka. Iya, betul. Iya. 7 menit pertama, 7 menit selanjutnya. Ini sekarang Buriram sama Fluxo udah hampir setengahnya nyentuh Champion Rush, Bu. Kalau misalkan mereka masih sama seperti ini, game keempat mereka udah Champion Rush. Sudah selesai. Semakin banyak sisa game yang bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan buya. Dan mereka 2 game pertama sih sudah terbukti ya berhasil survive. Objektif mereka dapat banget untuk ada loh cara lain untuk bisa dapetin poin terbanyak di dalam satu game tuh ada. Dan aku rasa tipikal RRQ, tipikal EVOS Divine bisa melakukan hal itu. Tapi kadang kita ini terlalu mau ngambil resiko, poin nih. Nah kita perangin, nah kayak gitu. Iya. Sementara kayak Buriram, Fluxo, mereka juga sebenarnya kalau nggak mengancam banget mereka nggak melakukan fight. Mereka tuh punya hitungan kayak gini menurut aku, Bung. Kita cukup buyah aja, gak usah banyak fight di awal. Dengan kill yang ada di late game, itu kayak let's say minimalnya kalau mereka main kayak gitu 18 misalnya. Iya 15 18. Itu kalau untung dapat 20 kayak gini ya. Ya udah, mereka 4 game udah Champion Rush gitu. Ya, bisa banget. Jadi hitungan mereka tuh yang penting kita Champion Rush dulu. Habis itu kita mau mainnya kayak gimana buat dapetin buya, baru dilakuin. Dan menurut gua it works.